Yeni Wahid ajak para pecinta Gus Dur atau yang biasa disebut sebagai Gus Durian, terutama di kelas-kelas bawahnya, untuk mendukung Anies Baswedan. Lalu bagaimana dengan nasibnya PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang sekarang dipimpin oleh Cak Imin itu? Beberapa bulan yang lalu saling sindir terhadap PKB dalam struktural, dan bahkan kalau menurut saya pribadi suara PKB akan kempes, bahkan dukungan Pak Prabowo akan beralih ke Anies Baswedan, karena sebagian sudah menyatakan bahwa akan ada dukungan kepada Anies Baswedan, dan ini benar-benar angin segar untuk Anies Baswedan. Bahwa arus bawah Gus Durian nanti akan mendukung Pak Anies menjadi calon presiden. Ini menjadi amunisi baru teman-teman bagi Pak Anies Baswedan kalau mendapat dukungan dari Gus Durian. Antara Pak Anies Baswedan dengan Mbak Yeni Wahid ini terjalin chemistry yang cukup baik teman-teman. Jadi ada komunikasi yang baik antara Mbak Yeni Wahid dengan Pak Anies Baswedan, sehingga saya pikir sangat wajar teman-teman kalau Mbak Yeni Wahid pada akhirnya mendukung Pak Anies Baswedan. Kan tokoh-tokoh yang popularitasnya tinggi serta elektabilitasnya tinggi tidak banyak lah. Nah, itu yang tidak terlalu punya elektabilitas dan surveinya sampai sekarang belum meningkat, ya memang menurut saya harus realistis. Saya menjawab itu, dan ternyata itu ada satu hal. Sah-sah saja Yeni Wahid mendukung Anies Baswedan secara politis. Arus bawah Gus Durian katanya memang menginginkan agar Gubernur DKI Jakarta bisa tampil di Pilpres 2024. Dan insya Allah dari beberapa komentar dan para netizen, Pak Anies yang sangat dibanggakan dan sangat setuju Pak Anies maju di Presiden 2024. Tetapi ini adalah bahkan politik itu bisa cair, bisa enggak, karena ini adalah politik begitu. Kita atas kepemimpinan Gus Dur di PKB. Dalam muktamar PKB di Ancol tahun 2008, Cak Imin memecat Gus Dur dari jabatan Ketua Dewan Syuro. Sekarang ya tidak mungkin dilakukan seperti itu, karena kita berpolitik itu patsun politik secara santun ya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diyakini akan mengalami kekalahan untuk keempat kalinya dalam pertarungan di Pilpres jika kekeh berpasangan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi melihat Prabowo tampak sudah matang hendak berpasangan dengan Cak Imin sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang. Dia pun mempertanyakan pertimbangan yang diambil oleh Prabowo. Kira-kira Mas Bowo sudah pertimbangkan matang dan penuh kehati-hatian. Tidakkah berpasangan dengan Muhaimin akan membawa kekalahan yang keempat kalinya pada Pilpres 2024 mendatang? Ujar Muslim kepada kantor berita politik Erbol. Kata koordinator Indonesia Bersatu ini, Cak Imin memiliki sejumlah rekam jejak politik yang buram dengan sejumlah kasus. Di antaranya Cak Imin mengkudeta dan mengkhianati pamannya yakni Gus Dur yang merebut PKB dari Presiden keempat RI itu. Muhaimin juga terseret kasus Gus Durian yang masih menggantung di KPK. Muhaimin juga dianggap sebagai pendukung jabatan Presiden 3 periode bersama sejumlah ketum partai lainnya, kata Muslim. Selain itu, Muhaimin juga tengah terlihat berseteru dengan PBNU, padahal PKB yang dipimpin Cak Imin lahir dari rahim NU. Tidakkah Prabowo Imin akan ditolak oleh para kiai dan akar rumput NU? Dari semua faktor-faktor yang terkait dengan Cak Imin, mestinya Prabowo tidak meminang Imin sebagai cawapres. Mestinya dipertimbangkan ulang bila tidak mau mengalami kekalahan lagi, pungkas Muslim. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurnia menilaikan Ketum Gerindra Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024 cukup sulit, sebab tren ke depan menunjukkan adanya arahan dukungan untuk kelompok baru. Memenangkan kelompok di kontestasi 2024 cukup sulit mengingat tren menunjukkan adanya arah dukungan dominan ke kelompok baru, katanya lewat pesan singkat Rabu. Deddy mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah tokoh yang berpeluang di Pilpres 2024. Menurutnya jika Prabowo versus Anies, maka Prabowo akan kalah. Anies menjadi salah satu tokoh berpeluang. Kondisi ini jika mempertemukan Prabowo lawan Anies, besar kemungkinan Prabowo bisa alami kekalahan kembali, ucapnya. Namun jika Prabowo dan Anies dipasangkan, Deddy juga belum tentu yakin akan terjadi. Tetapi dari simulasi surveinya, Prabowo dan Anies mendapat keterpilihan tertinggi jika dipasangkan. Jika Prabowo berpasangan dengan Anies, juga belum tentu terlalu menonjol dibanding pasangan lainnya. Meskipun dalam survei Agustus lalu yang dilakukan IPO, Baswedan pasangan dengan keterpilihan tertinggi Prabowo dan Anies Baswedan tuturnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, peluang Prabowo kalah dengan Anies belum bisa dipastikan. Namun, Anies menjadi lawan berat Prabowo bila keduanya bertarung di Pilpres 2024. Peluangnya masih 50-50, bisa menang dan juga bisa tumbang. Jika Anies maju, mungkin saja Anies menjadi lawan berat bagi Prabowo, ucapnya. Menurutnya, jika Anies maju di Pilpres 2024, kemungkinan Prabowo akan mengalami hal serupa dengan Pilpres 2019 akan terjadi. Artinya Prabowo seperti menghadapi lawan yang disiapkannya sendiri seperti saat melawan Jokowi di Pilpres sebelumnya. Mengingat Prabowo ikut mendukung Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, sama ketika Anies maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mungkin juga hal itu terjadi dengan Anies. Anies bisa saja jadi lawan politik di Pilpres 2024. Kalau Prabowo menggandeng Anies akan lebih kuat daripada berpasangan dengan Puan, tandasnya. Anggota DPR fraksi PDIP Andreas Hugo Pariera menilai dinamika politik masih cair. Semua kemungkinan masih bisa berubah dalam perjalanan Pilpres 2024. Belum ada yang pasti juga, semuanya masih terbuka dan kemungkinan ada variabel pengubah yang bisa saja terjadi dalam perjalanan menuju 2024, katanya lewat pesan. Sebelumnya, poros Gerindra dan PDIP melawan Golkar diprediksi akan terjadi pada pemilu 2024. Poros Gerindra akan mengusung Prabowo Puan, sementara poros Golkar mengusung Erlangga Hartarto dan koalisinya. Andreas menyebut baiknya, saat ini parpol koalisi fokus bekerja mengatasi masalah pandemi. Dia mengatakan urusan Capres-Cawapres PDIP merupakan hak prerogatif Ketum Megawati Soekarnoputri. Andreas melanjutkan, baik Golkar maupun Gerindra juga harus mencari mitra koalisi untuk memenuhi syarat pencalonan presiden. Gerindra sendiri telah mendorong Prabowo Subianto untuk maju Capres, begitu juga Golkar yang menjagokan Erlangga Hartarto. Baik Prabowo maupun Erlangga harus mencari mitra koalisi karena secara normatif partainya tidak memenuhi presiden threshold, sehingga membutuhkan dukungan partai lain untuk memenuhi threshold 20%, tutur Andreas. Menurutnya, Erlangga dan Prabowo memang lebih leluasa menentukan sikap politik partainya untuk Pilpres 2024, sebab keduanya adalah ketua umum partai politik. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno meyakini Gerindra dan PDIP bakal berkoalisi di pemilu 2024. Calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung yakni Prabowo dan Puan Maharani. Adi meyakini Gerindra bisa masuk ke semua parpol dalam upaya membentuk koalisi, namun dia yakin Gerindra akan tetap berkoalisi dengan PDIP. Yeni Wahid ajak para pecinta Gus Dur atau yang biasa disebut sebagai Gus Durian, terutama di kelas-kelas bawahnya, untuk mendukung Anies Baswedan. Lalu bagaimana dengan nasibnya PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, yang sekarang dipimpin oleh Cak Imin itu? Beberapa bulan yang lalu saling sindir terhadap PKB dalam struktural, dan bahkan kalau menurut saya pribadi, suara PKB akan kempes. Bahkan dukungan Pak Prabowo akan beralih ke Anies Baswedan, karena sebagian sudah menyatakan bahwa akan ada dukungan kepada Anies Baswedan, dan ini benar-benar angin segar untuk Anies Baswedan.